Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran ataupun channel video pembelajaran saya, di mana pada hari ini pembahasan yang akan saya terangkan ataupun jelaskan yaitu tentang analisis dan perancangan sistem informasi, khususnya tentang rancangan interface atau rancangan antarmuka. Definisi dari user interface atau rancangan antarmuka. Antarmuka pengguna atau rancangan antarmuka atau user interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem. Antarmuka pengguna atau pemakai ataupun user interface dapat menerima informasi dari pengguna, yaitu user, dan memberikan informasi kepada pengguna atau user itu sendiri untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. Perancangan antarmuka merupakan salah satu bagian dari tahapan desain sistem dalam pembuatan aplikasi. Rancangan antarmuka akan menunjukkan bagaimana komunikasi antara pengguna sistem dengan komputer. Perancangan antarmuka dalam suatu sistem tergantung kepada pemodelan sistem yang telah dirancang, baik form input, proses, maupun output. Fungsi dari user interface. User interface atau rancangan antarmuka berfungsi untuk menampilkan penjelasan sistem dan memberikan panduan pemakaian sistem secara menyeluruh, step by step, sehingga user mengerti apa yang akan dilakukan terhadap suatu sistem. Yang terpenting dalam membangun user interface adalah kemudahan dalam memakai ataupun menjalankan sistem, interaktif, komunikatif, sedangkan kesulitan dalam mengembangkan ataupun membangun suatu program jangan terlalu diperlihatkan. Tujuan dari user interface. Tujuan user interface antara lain menyesuaikan antarmuka pengguna atau user interface dengan tugas, yaitu tugas-tugas dari sistem nanti. Membuat antarmuka pengguna menjadi efisien, lebih mudah untuk dipahami, terkait tampilannya. Kemudian memberikan arus balik yang tepat kepada pengguna, flashback. Kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dimanfaatkan. Pada tampilan tersebut akan memunculkan nanti, pada rancangan interface akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dimanfaatkan. Itu tujuannya. Dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, memperbaiki produktivitas dari pengetahuan pengguna, pengetahuan tentang sistem yang akan dibangun. Manfaat user interface. Manfaat user interface untuk menghubungkan atau penterjemah informasi antara pengguna dengan sistem operasi, sehingga komputer dapat digunakan. Dengan demikian, user interface bisa juga diartikan sebagai mekanisme interrelasi atau integrasi total dari perangkat keras dan lunak yang membentuk pengalaman berkomputer. User interface dari sisi software bisa berbentuk Graphical User Interface atau disingkat dengan GUI, atau Command Line Interface atau CLI. Sedangkan dari sisi hardware bisa berbentuk Apple Desktop Bus atau ADB, USB, dan Firewire, yaitu sebuah kabel data. Mekanisme user interface. Rancangan user interface menentukan cara bagaimana user akan berinteraksi dengan sistem, serta input dan output yang bisa diterima dan dihasilkan oleh sistem. User interface meliputi 3 bagian utama.
Pertama, mekanisme navigasi, yaitu cara bagaimana user memberi instruksi kepada sistem dan memberitahu apa yang dilakukan, misalnya dengan tombol, menu. Kedua, mekanisme input, yaitu cara bagaimana sistem menangkap informasi, ya, misalnya dengan sebuah form, ya, atau formulir, ya, formulir pelanggan baru misalnya. Ya. Dan yang ketiga, mekanisme output, ya, yaitu cara bagaimana sistem menyediakan informasi kepada user atau ke sistem lain, ya, misalnya tentang laporan ataupun terkait web page-nya, ya. Nah, jadi ketiga bentuk mekanisme ini, ya, keseluruhannya adalah dalam bentuk tampilan desainnya, ya, seperti apa nanti sehingga memudahkan, ya. Nah, selanjutnya contoh desain dari user interface, ya. Nah, desain user interface, ya, terdiri atas 3 bentuk, ya, yaitu pertama desain struktur, kemudian yang kedua di desain input, dan yang ketiga adalah desain output, ya. Adapun bentuk desain struktur ini bisa dilakukan, ya, dengan ataupun pada menu utama program, ya. Jadi menu utama program, ya, dapat, ya, dilakukan desain interface dengan desain struktur. Contoh, ya, bentuk desain struktur pada menu utama adalah seperti ini, ya. Nah, seperti struktur organisasi, ya. Namun di sini struktur yang dimunculkan adalah struktur yang terdapat di dalam program, khususnya yang terdapat di dalam menu utama program, ya. Di sini ada menu utama, ada menu file contohnya, ya. Di dalam menu file ada sub menu data input dan data kriteria, ya. Ada juga menu metode, ya, metode waspas contohnya. Ya, di dalam metode waspas tersebut ada sub menu proses penilaian dan proses perhitungan waspas. Kemudian ada juga menu laporan dan menu exit atau keluar, ya. Nah, inilah contoh bentuk desain struktur, ya, untuk desain user interface. Kemudian contoh kedua adalah desain input, ya. Di sini saya contohkan yaitu desain form asuransi, ya, form input yaitu form asuransi. Nah, untuk desain input, ya, maka desain user interface menunjukkan, ya, apa-apa saja objek-objek yang terdapat ataupun yang dibutuhkan di dalam form input tersebut, khususnya form asuransi dalam hal ini, ya, yaitu objek-objek inputan, ya, apa-apa saja, ya. Kemudian tombol-tombol ataupun button-button, ya, dan juga objek-objek penampil data, ya. Jika memang terdapat di dalamnya, maka harus, ya, ditunjukkan ataupun harus disertakan di dalam desain input tersebut, ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana rancangan form ataupun form asuransi nantinya, ya, pada sistem yang akan dibangun, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah desain output, ya. Di sini saya contohkan yaitu output laporan personil teladan, ya, dari personil kepolisian contohnya, ya. Nah, adapun contoh bentuk desain output adalah seperti ini, ya. Dimana ini adalah tampilan laporan, ya, nantinya, ya, yang dapat di print out, ya, ataupun yang dapat dicetak, ya, dengan data-data yang akan dimunculkan seperti kode personil, nama personil, nilai akhir, dan keputusan, ya. Nah, kemudian, ya, di dalam laporan tersebut juga akan tertera kop surat, ya, di mana di dalamnya terdapat logo dari instansi ataupun perusahaan, ya, ataupun owner, ya, owner yang membangun sistem tersebut, ya. Jadi logo, ya, dapat diinputkan ke dalamnya. Oke. Nah, baik, inilah contoh-contoh desain user interface, ya, yang dapat saya tunjukkan, ya,
di mana terbagi atas 3 bagian contoh ya, yaitu desain struktur, di mana desain struktur itu terdapat pada menu utama ya, biasanya terdapat pada menu utama. Kemudian ada desain input, yaitu desain form ya, form input nantinya ya, saya contohkan dengan form asuransi tadi. Dan yang terakhir adalah desain output ya, yaitu desain untuk laporan. Dan di sini saya contohkan ya, laporan personil teladan dari pihak kepolisian atau dari kepolisian ya. Inilah bentuk desain user interface-nya ya. Baik, jadi ini saja penjelasan singkat ya tentang user interface ya di dalam analisis dan perancangan sistem informasi. Nah, bagaimana cara penggambaran ataupun pembuatan user interface saya akan bahas pada video yang akan datang. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.